Nah, Lembaga Alkitab Indonesia telah mengeluarkan terjemahan baru 2 tahun kemarin, 2024 ya, mulai dirilis. Jadi kalau Roma pipis tibo Alkitab mesungi. Ma HP susungi biar si Thomas itu, koya Thomas gini ma HP susungi ya, Alkitab susungi. Ma terjemahan baru 2. Dan ma ijan 1 juta nggak duluan kalau HP kan pai itu. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, saya mulai dengan berkhotbah hari ini tentang Mazmur 63 dengan mulai dari sini. Aguna Bapak pasti nao ke? Messi kan? Doma Spanyol muda kena, bisa bola jago bahaya una kena. Tapi mangina pas nao ke ngore armoin, nih kan? Aguna, kiana armoin kena. Milam Agnes Monica. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, itu berarti bahwa Bapak Ibu Saudara-saudara dan juga anak-anak memiliki idola, bahasa Indonesia tinggi cuma idola karya. Jadi pemain bola ini nyanyi diunang Messi bisa bola merus bahaya kena. Nah, kalau menyanyi mangina-ngina atau mengorea mau tanya dengan Agnes menyanyi Rose meeting Rose. Kena. Nah, itu yang kita sebut sebagai idola. Jadi mengidolakan sesuatu, mengidolakan seseorang yang kalau Messi bermain bola Argentina sekarang di Miami ya, atau di Amerika, dulu di Barcelona, ya Miami sekarang kalau saya tidak salah. Anjing gue tiba. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi kalau setiap anak bisa, nama tobiye atau mengenau anak pasti diuningi, kan anak nyadi. Nah, sama dengan kalau misalnya Agnes kalau dia konser di mana-mana, misalnya kalau orang-orang yang menjadi idola itu, anak ma pipis reper, misalnya muna menyanyi itu ma Jogja, anak tagi diuningi. Muna mentagi lihat batu, anak orang ma pipis jadi tagi diuningi. Itu yang pertama. Yang kedua, karena mengidolakannya, kalau muna ma pirang mengutuk, muna pirang dong itu pirang di. Si dulu munang. Jadi kita menjadikan dia sebagai model kita dalam hal misalnya berpakaian, rambut. Ada anima Ronaldo unai utu jadi mangga bawi segala ya. Nah, sene do mangolam yana ya ma utu Messi tero guaina. Toh? Gena. Jadi itu namanya mengidolakannya, Bapak Ibu. Jadi setiap gerak-geriknya, penampilannya, kita juga mengikutinya. Mengikuti trennya. Nah, kalau ini warung muna mau ori pakai sabun Lifebuoy atau sabun, kena mungkin tiba di. Nah, kalau mau Agnes pakai odol Pepsodent ga, close up, kena tiba. Toh, ini mau teromunang. Ya, nah, itu namanya mengidolakannya, Bapak Ibu. Nah, seorang penulis, ini seorang pendeta dari Amerika, Kyle namanya. Kyle, udah tulis buku Not a Fan katanya. Yang nama singkatnya Not a Fan. Istilahnya bukan penggemar. Ya, bukan idola lah begitu ya, bukan begitu ya, mengidolakan, bukan penggemar. Nah, jadi Kyle menulis bahwa ada 2 model orang percaya pada Yesus atau kepada Tuhan Allah. Yang satu disebut sebagai follower, pengikut, dan satu yang disebut sebagai fan, penggemar, idola. Jadi mengidolakan.
Dari penggemar ini, wah, Agnes sapul Ternate, ini tagi uning, toh? Atau, Messi Argentina sapul Jakarta, ingin nolong pipis yang tagi uning, toh? Karena kita menjadi penggemarnya. Nah, ternyata juga di dalam hal kepercayaan menurut Kyle bahwa orang-orang percaya itu ada dua model, yang satu penggemar, yang satu pengikut, follower, fan and follower. Nah, bedanya di mana Bapak Ibu Saudara-saudara? Sekarang kalau ada dua model, dia beda di mana? Toh? Apakah sama-sama tadi kalau orang datang dia. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang membedakannya adalah soal yang paling prinsip adalah komitmen sebetulnya. Jadi kalau seorang yang percaya kepada Yesus sama dengan seorang penggemar, artis atau pemain bola atau olahragawan, ya ini bergantung Bapak Ibu Saudara-saudara. Yang Agnes misapol, mau pipis cuan, tagi nyang toh, biar tagi toh ma roa. Ini mau sapol datu ma FTJ dana tagi nuning wa, bacori nen Jakarta mau tagi oleh tagi wa, mending pipis cuan ini paksa, toh, tagi wa, toh, itu penggemar Bapak Ibu Saudara-saudara, jadi bergantung. Nah, tetapi kalau seorang pengikut, menurut Kyle bahwa apapun risiko pipis cua tagi ingin sapol ini. Jadi kemana sang tokoh, sang orang yang kita kagumi itu pergi, orang ikut. Nah, dalam bahasa Yunani matetes itu, jadi yang guru itu dia di muka, murid di belakang ini tagi mete-mete unik lero. Uno tagi nang tero betul batu, iya, tero betul. Dia ikut kemana saja, Bapak Ibu Saudara. Malah kalau yang paling yang saya sebutkan bahwa komitmennya, seorang penggemar kalau Agnes suruh, ngana kasih doi kemari pas saya ngana baganton diri, terbisa. Tapi kalau seorang pengikut sampai mati dia mau, ini yang membedakan. Makanya ketika Bapak Ibu kalau membaca catatan sejarah, murid-murid Yesus itu semua mati syahid istilahnya, mati martir. Kalau syahid itu teman-teman Islam dari kata syuhada, orang-orang yang berikrar iman, orang yang mati karena iman disebut sebagai mati syahid. Tapi kalau di Kristen itu sebagai mati martir, dari kata marturia, bersaksi, jadi mati karena kesaksian. Nah, sama dengan Petrus, rela mati demi Yesus. Biar kalau Yesus salib kepala ke atas, Petrus bilang kita kepala ke bawah, terlayak. Karena dia pengikut, bukan penggemar, Bapak Ibu Saudara. Nah, lalu bacaan kita hari ini, apakah Daud adalah seorang pengikut dari Tuhan Allahnya ataukah seorang penggemar? Nah, kita lihat Mazmur 63. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, Mazmur ini sebetulnya Daud menceritakan tentang hidupnya. Ternyata hidupnya itu tidak baik-baik saja. Unai ahuge bukan rose, unai kangela ya meua. Cua gini Bapak Ibu Saudara. Dalam bacaan kita disebutkan bahwa Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun, Bapak Ibu Saudara-saudara. Mengapa ia ada di padang gurun? Ya kan? Mengapa ia ada di padang gurun? Nah, oleh karena Bapak Ibu Saudara-saudara hampir kurang, ya ini bergantung para ahli mengatakan ada yang di atas 10 tahun Daud mengembara dari satu tempat ke tempat yang lain. Una widi karena unai ai papa mantu ne mau sengen no to Saul. Karena ia harus lari dari satu tempat ke tempat yang lain sejak masa muda, ketika Samuel mengurapi bahwa Daud akan menggantikan Saul. Saat itu Saul bobosan unang to, nyanyi diua. Bukan karena ngano pilih ngoi uwa, ini ngano mau ngaling ngoi nana to. Jadi
Di setiap kesempatan Saul berupaya mau membunuhnya. Karena itu dia selalu mengerahkan pasukannya untuk mengejar Daud di mana-mana. Sehingga hidup Daud dari satu tempat ke tempat yang lain. Widya inu. No magokon no unai papa mantun mau sengen no. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara bisa membayangkan bahwa Mazmur 63 ini Daud dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Daud dalam posisi memang setengah mati. Dia menceritakan perjalanan hidup yang susah, yang sulit, penuh dengan penderitaan. Tinggal bukan di utang yang gene ma do groa da wadu gato bo neo kalio seba ngoma gudang no oro bele nyengar. Ini padang gurun Bapak Ibu saudara-saudara. Padang gurun yo dong nyiro mak di baten ma ngeno sangau wael numoyo mah berarti lala gitu toh ngono. Tapi hampir tidak ada Bapak Ibu saudara-saudara, hanya pasir dan bebatuan. Jadi kalau siang panasnya minta ampun, malam dinginnya juga setengah mati. Nah, Daud hidup 10 tahun lebih dengan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain Bapak Ibu saudara. Tapi membaca Mazmur 63 ini seolah-olah tidak ada gambaran itu. Daud tidak mengeluh. Daud dalam teks kita dia tidak menemukan bahwa di tengah kesulitan itu dia mengingat dalam ayat 4 dia bilang begini, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Unang eleng majau madutu ne aida dalar unang. Toh? Biar une ahu kangela ahu setengah mati tetapi bahwa majau madutu jauh letak lagi pelihara unang, udah dalar unang. Dan itulah yang terus diingat oleh Daud dalam bacaan kita, Bapak Ibu saudara-saudara. Jadi kalau kita mau mengatakan ya bisa juga Daud menjadikan Tuhan sebagai idola, tapi idola bukan sekedar yang sama dengan kita. Tapi pengikut yang betul-betul tidak memperhitungkan segala macam penderitaannya. Dan inilah yang dia tunjukkan bahwa sebagai seorang yang senantiasa merindukan Tuhan, yang haus akan kehadiran Tuhan. Sama dengan padang pasir yang merindukan air. Itu kerinduan Daud Bapak Ibu saudara. Maka ia terus mencari kasih setia Tuhan. Ya Allahku, Engkau adalah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus Bapak Ibu saudara-saudara. Nengene no ngogor ngaramoi batu ngeno kangela dua. Toh? Ne oras ne no ngeno apam maena ne ane moju ngoto eling ngole mojene. Nah, lame kai. Ngole mojana pendeta gini tagi mau ori dau. Atau tagi dau. Kalau daun ma tibo baru tahu tagi ma panyo sepe kan itu. Ana dena nutu gua selalu ngeno. Wah kangela bahaya ma ori nyengar tapi gasa cergen dong indo ma ori di ma ori ngene ga sound. Wah kangela bahaya. Nah Bapak Ibu bayangkan saja ngogor baru 1 bulan saja orang setengah mati. No kalau padang gurun Daud mengibaratkan hidupnya penderitaan itu ya Allah di padang gurun yang 1 tahun terturun hujan. Musim rumai pai besa uciu aja nama bukan o tanah mau dongi romadi batu nih. Cuma ini bayangkan tuh bukannya lagi. Nah Daud mengambil gambaran itu menyebutkan bahwa seperti padang gurun, tanah yang kering, yang tandus itu merindukan air. Demikian saya merindukan Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara. Daud merindukan kasih setia Tuhan yang luar biasa itu. Bahwa tidak bisa digantikan sebetulnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Jadi teks kita memang di luar dari yang kita bayangkan. Tidak ada gambaran sedikit pun Daud menceritakan keluh kesah.
Kalau ngene kalau sangat ngut kangela bahaya nena. Dato macam boron matengon ngori anak mantu ini an tagi mi wonu ini peri 2 kali dah san siang untuk boron matengon nena. Ngeno bakalak to cerita ngene setengah mati. Mau ngolong ini cerita ngot dirion mewa gitu. Nah baik Bapa diam, Daud bilang Bapa diam lebih baca cerita dengan Tuhan saja toh. Jadi Daud menyampaikan bagaimana ia merindukan kasih setia Tuhan yang ibarat tadi saya bilang bahwa sama dengan tanah yang merindukan. Jadi itulah hidup yang harus dijalani oleh Daud. Dia tidak pernah bersungut-sungut atau dalam mulutnya atau bibirnya atau lidahnya mengeluarkan semacam kutukan, marah kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, toh? Jadi kalau minggu kemarin tong khotbah banyak tentang lidah ya. Jadi Daud Bapak Ibu saudara-saudara tidak istilahnya membenarkan dirinya dalam kesetengah matiannya, dalam kesusahannya, dalam penderitaannya lalu Tuhan tidak adil ini. Saya setengah mati, saya percaya pada Tuhan tapi masa saya hidup setengah mati. Ini bikin apa saya 10 tahun lebih ini sama dengan buronan, orang lari ke sana kemari. Padahal saya terjual narkoba, saya pencuri begitu ya. Dan tidak hanya itu Bapak Ibu saudara-saudara, dalam pengalaman Daud kita juga menyaksikan ketika anaknya Absalom mau memberontak juga membuat Daud harus lari meninggalkan istana. Itulah pengalaman hidup Daud Bapak Ibu saudara. Nah pertanyaannya bagaimana dengan saudara-saudara dan saya? Bagaimana dengan kita? Nah Bapak Ibu saudara-saudara memang hidup ini tidak gampang Bapak Ibu saudara-saudara ya. Bahwa ada banyak padang gurun dalam kehidupan kita. Ada banyak persoalan dalam hidup kita. Mungkin persoalan-persoalan itu persoalan di rumah tangga, persoalan anak-anak, persoalan pekerjaan, mungkin persoalan ya gereja atau yang selama sudah ber-12 tahun. Tapi sekarang mulai ada titik-titik terang. Ngot kenau nih ngene gereja nih. Kalau tom baku tumbuh, bayangkan 12 tahun tom baku tumbuh tiap hari baku tumbuh, tom pe bangka so bagaimana? Toh? Artinya tom baku melawan gereja kalau sama dengan tom baku tumbuh. Sama dengan tinju 12 tahun, tinju 1 tahun 1 ronde. Wah. Pasti tom pe muka bangka-bangka sama dengan bobengka. Atau mungkin tom pe gigi so habis semua, ini mau tutup dia nah. Toh? 12 tahun baku tumbuh Bapak Ibu saudara-saudara. Panjang. Nah, banyak persoalan. Nah, bagaimana kita menghadapinya Bapak Ibu saudara-saudara? Bagaimana sikap kita yang harus kita ambil untuk menghadapi semua persoalan ini? Apakah jalan keluar yang kita ambil itu keluar jalan? Sama dengan ini perempuan satu masuk motor masuk got. Itu juga jalan air, bukan jalan motor. Nah apakah orang itu yang orang ambil? Jalan keluar yang orang ambil itu bukan membawa orang pada hidup yang sejahtera, yang baik. Tetapi jalan keluar itu menyengsarakan, menambah penderitaan. Bergantung saudara-saudara dan saya. Kalau diberi rutang olo, ngaral papa sengen ngano sapo lawa hayagi. Papa kupu mengana tok wawa, mengano sengen dong agunar me waro to. Nah dia tuh menganggap bahwa baku marah lalu orang pakai ya semacam janji begitu, tidak boleh. Menganggap itu jalan keluar toh, padahal itu bukan jalan keluar, itu keluar jalan Bapak Ibu saudara-saudara. Atau tong selalu bilang begini, kanan sudah 2 kali ini kesalahan, 1 kali lagi, awas ya. Pas 3 kali, saudara ada sudah maaf toh, 3 kali. Tong anggap bahwa 3 kali itu
adalah jalan yang terbaik untuk tidak memaafkan orang. Jadi ternyata orang pesabar ada batas Bapak Ibu. 3 kali. Sudah 2 kali kita hitung, 1 kali di awas. Nah kalau tom pesabar ada batas, harusnya tom pemarah juga ada batas. Kita semarah pengana 2 kali ini. Tambah 1 kali lagi kita termarah pengana. Gitu toh. Harus juga sama, seimbang. Jangan tom pesabar, tom pakai batas, tom pemarah terlalu. Ngadong itu sengan sapu lawa, itu marah yang tidak pakai batas. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Nah kalau memang kita berhadapan dengan persoalan-persoalan dalam hidup ini, mari kita datang kepada Tuhan. Nah tetapi memang menarik Bapak Ibu saudara-saudara. Biasanya orang Kristen memang mengherankan. Kalau menghadap persoalan besar baru dia datang, sambayang wisi, tuh. Berdoa apa saya dulu ini, saya ini ada masalah besar ini. Sama dengan saya bilang kalau ada singa mau makan, tong minta pertolongan Tuhan. Tapi kalau nyamuk gigi terpapar. Semua gigi, mas singa me gigi, nyamuk media gigi. Satu malam tuh tidak bisa tidur, tidak perlu berdoa. Tuhan, malam ini saya tidur mohon tenang supaya nyamuk-nyamuk disingkirkan. Cua ma doa gini nangkai. Tuhan, ini saya mau tidur supaya kutu busuk malam ini jangan gigi pada saya. Tuhan tidak berdoa. Tapi kalau Tuhan ini saya berjalan di utang jangan ular tetok atau harus orang ini berdoa Tuhan ular tetok supaya saya makan ular tuh begitu. Nah jadi Bapak pergumulan yang kita yakini bahwa Tuhan itu bisa menyelesaikan persoalan kita yang berat maupun yang ringan. Jangan anggap yang ringan itu kelas nyamuk itu tidak perlu minta pertolongan Tuhan. Kalau malaria mati gara-gara malaria. Tuh tidak dengar di sini kata orang mati singa gigi tuh atau ular gigi terada. Banyak malaria, nyamuk yang kecil yang tidak pernah berdoa. Akhirnya Bapak Ibu saudara-saudara dan anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Kalau sampai hari ini sampai di sini, mari menilai. Ya, menilai diri orang. Tuh ngene nilai ngene madiri mesreten, nilai ngawa. Ngana lu cira ngana. Nilai ngene madiri mesreten. Bahwa apakah Bapak Ibu saudara-saudara dan anak-anak dan saya orang tipe atau model murid Yesus penggemar atau pengikut? Daud itu pengikut tadi saya bilang. Di Mazmur 23 itu, aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa, kata begitu ya. Diam di rumah Tuhan, kalau dekorga awala, mau awala cuma gereja madara Daud gitu. Cuma Mazmur 23 tuh. Karena Tuhanlah gembalaku, aku mau diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Bukan aku mau diam di rumah Tuhan di anak-anak ini menuane jemaat napas toh Natal mainang kage oirang Pasca sapolo. Dia nama jemaat napas toh Natal dan Pasca. Ane cua kai? Cua kalau mainang ya. Cua ngoto yakin ane cua ma jemaat napas gitu. Cufala bahaya nena tuh. Ini saja aja macam mana. Mengapa begitu Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa marilah kita menjadikan diri kita sebagai pengikut yang sepanjang hidup kita tanpa ada spasi celah yang kita tidak memuji Tuhan. Tidak memegahkan dirinya, tidak memuliakan namanya. Dari Daud bilang tuh, dia terus memegahkan, dia tidak pusing dengan kehidupan, dia tidak pusing dengan persoalan-persoalan hidupnya. Bahwa dia harus tetap menjaga, menghormati, menghargai kasih setia Tuhan. Keset katanya dalam bahasa Ibrani. Heset, kasih setia, sama. Ini mah kasih mau kaso. Mau godin atau bahwa apapun dalam kehidupan kita, persoalan kita berat ataupun ringan Bapak Ibu saudara-saudara, kita tetap menjadi pengikutnya, tetap
meyakini bahwa Allah dalam Yesus Kristus Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita. Karena kasih setianya itu besar. Karena itu saya mau tetap menjadi pengikutnya. Tetap mengikutinya. Meskipun jalannya itu bukan jalan aspal yang rata, tetapi jalan Via Dolorosa. Beberapa waktu ke depan kita akan ada dalam masa-masa itu Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan kiranya menolong dan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya dalam arak-arakan menjadi pengikut Yesus. Susah ataupun senang. Amin.